terus matanya hitam tapi kayak nyala gitu. Jadi kayak begini. Udah wanti-wanti nih. Di depan kamar mandi, jadi ada kakek-kakek. Lagi jongkok begini aja nih. Kakek-kakek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitra Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, gue berpesan untuk teman-teman semua yang menonton video ini, yang belum subscribe, langsung aja di subscribe, like, and comment, serta mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Gak berlama-lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Rizky ya? Ya, Oke, Bang Rizky dari Bekasi Bang ya? Bekasi, Pondok Gede. Pondok Gede. Oke Bang, sebelum lu bercerita kita ngobrol-ngobrol dikit ya? Siap. Oke, sebelumnya terima kasih nih Bang, lu udah nyempetin waktu lu hadir di sini ya. Ini gue manggilnya lu tadi pakai PC gimana, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, santai. Emang kita udah berteman juga sebelumnya Iya, ya? kita udah berteman. Jadi Emang kita ini kan udah panggilan akrab Iya. lah, gue emang udah akrab sama narasumber gue ini ya. Nah Bang Rizky, lu sibuk apa sekarang Bang? jualan kebuli sih. Jualan kebuli. Ya Oman, sekalian kita promotin di sini Bang ya. Ya, siap. Nah buat teman-teman yang kiranya mempunyai acara dan mau pakai cateringnya Bang Rizky di nasi kebuli tapi Bang ya, Ya, itu ada pilihan lain Bang? Kebuli aja? kebuli. Tapi kita berasnya pakai beras basmati. Jadi impor dari Pakistan. Beras mati namanya Bang? Basmati. 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 Oke, nah bisa ngubungin kemana tuh Bang? Instagramnya namanya Kebuli Abu Meka. Kebuli Abu Meka. Ya. Nah, Kalau Facebooknya Muhammad Rizky Hermawan. Muhammad Rizky Hermawan. Oke, buat teman-teman semua yang mau pesan atau mencicipi masakannya Bang Rizky, nanti gue cantumin linknya di kolom deskripsi, teman-teman bisa longok di situ. Nah, Bang, kesibukan masak kebuli. Pesan-pesanan Bang ya. Ya, pesanan. Nah, Bang, kan kebuli itu kita juga suka banget nih Bang, Timur Misteri. Bisa dikirim kemari Bang? Bisa. Iya, nanti dikirim Bang ya. Iya, Biar nanti kita- buat di tes food. Iya, Di tes pasti. rasanya. Di tes rasa dulu ya. Iya. Banyak saya juga sering Bang dapat endorsean kebuli nih. Iya, nggak enak itu, Mak. Kebuli Abu Meka kayaknya belum nih. Iya, nggak enak yang itu, Mak. Oh, yang ini pasti lebih enak ya. Iya, nggak tahu Biar juga Timur- sih. Biar Timur Misteri jajalin dulu Bang. Siap. Oke, kita kembali ke tema aja yang nggak pakai lama ya. Ya. Lu cerita mau cerita apa Bang? Jadi cerita kayak guna-guna gitu. Oh, Jadi ada satu keluarga. Nah, ibunya ini kena guna-guna. Padahal targetnya bukan si ibunya. Targetnya ini malah anak pertamanya. Tujuannya. Jadi kena ibunya. Gitu. Tapi berhasil tuh Bang. Apanya? Santetnya itu Berhasil. Santetnya itu berhasil. ke ibunya jadinya. Ke ibunya. Oke, tahan dulu Bang. Ya. Buat teman-teman semua, pasti kita udah penasaran nih sama kelanjutan dari cerita Bang Rizky. Tapi lagi-lagi gue selalu mengingatkan untuk teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Rizky bukan bermaksud untuk memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan cerita ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama Bang ya. Ya mungkin ya memang ada Bang ya dunia seperti maksudnya kejadian-kejadian seperti itu ada ya. Ada. Nah, di sini kita jadikan pelajaran nih dari ceritanya Bang Rizky. Simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis. Kongko Kupas Misteri. Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri dan mau ceritanya diangkat di Timur Misteri seperti Bang Rizky, teman-teman bisa DM di Instagram Timur Misteri atau kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke Bang, lu udah siap Bang? Siap. Siap ngapain? Cerita dong. Pasti. Tos dulu Bang. Oke. Siapkan tempat ternyaman kalian karena kita akan masuk ceritanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hermawan, biasa dipanggil Rizky. Jadi gue mau cerita kisah orang terdekat dari gue, Bang. Gitu. Ya, jadi ini kejadian di tahun 2010, kisaran bulan kalau nggak salah bulan September. Akhir-akhir tahun. Iya, itu mulai kena guna-gunanya gitu, Bang. Sebenarnya kisah ini bukan kisah gue sih, tapi kisah dari orang terdekatnya gue, gitu. Nah, jadi dalam satu keluarga ini ada 3 orang anak. Pertama Nilam, anak pertama. Anak kedua Dewi, anak ketiga Fatur. 3 orang anak nih ya. Nah. Jadi Nilam ini dideketin sama 3 orang cowok. Sebutlah namanya si A, si B, dan si C. Gitu. Nah, dideketin nih. Ini si Nilam ini lagi pacaran sama si A. Ya kan? Oh, udah pacaran. Udah pacaran. Emang dia kayak orang diguna-guna gitu, Bang. Jadi nurut, manut banget sama si A ini, sama si cowok ini. Nah, suatu ketika si A ini ngelamar si Nilam. Datang ke rumahnya. Nah, orang tuanya tahu dong kalau si A ini mau ngelamar si Nilam ini. Orang tuanya nggak setuju kalau anaknya itu nikah sama si A ini. Gitu. Akhirnya nih si Nilam ini diumpetin supaya begitu keluarganya si A datang, ya udah nggak ada orang di rumah. Lantaran nggak setuju tuh. Lantaran nggak setuju. Gitu. Mau nolak nggak enak, mau nerima tapi nggak mau. Iya. Gitu. Jadi yang satu-satunya ya udah di rumah nggak ada orang. Gitu. Setelah itu singkatnya putus dengan si A, dia pacaran dengan si C. Pacaran nih sama yang si C ini. Pacaran, udah tuh jadinya sama si B. Nikahnya sama si B di bulan September 2010. Itu nikah bulan September. 3 bulan setelah nikah, kalau 3 bulan apa berapa bulan gitu. Pokoknya kisaran bulan November lah. November, tahu-tahu ibunya jerit kesakitan pagi hari. Menurut anak yang kedua si Dewi, kesakitan. Aduh, di payudaranya ada benjolan sebesar kayak segede telur, ngeluarin darah. Dia minta pertolongan lah sama tetangga gitu kan, tetangga yang dia kenal, emang cewek juga. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Grogol, dianterin. Nah, pas di rumah sakit Grogol dikasih tahu ini tumor tapi jinak. Oh, tumor Tapi jinak, inget ya, ini jinak. Nah, udah pulang. Cuman jangka beberapa hari atau beberapa minggu gitu, saya lupa. Makin gede sampai di titik terakhirnya itu besarnya kayak kelapa, terus warnanya hitam gitu di payudara. Terus keluar darah terus, orang tuanya. Nah, si anak pertama ini kerja di salah satu swalayan. Nilam itu. Iya. Nah, dia itu kata temannya gini, Kak, dia manggilnya kakak sama si Nilam ini. Kak, itu orang tua lu sakitnya nggak wajar, katanya. Emang katanya nih orang bisa juga. Sebenarnya itu mau nimpah lu, tapi karena lu lagi nggak tidur di situ, orang tua lu yang kena. Salah sasaran. Dan memang menurut pengakuan si Dewi ini, jadi nih si Nilam punya kasur tempat biasa tidur. Si Nilam tidur di situ. Nggak tahu di suatu malam ibunya tidur di atas kasur itu, berdua sama Dewi.
tidurnya. Ibunya sama Dewi, Nilam tidur di bawah. Oh, jadi ibunya nempatin tidurnya Nempatin si Nilam. emang itu katanya ya, Hmm. itu udah diincar di tempat itu. Saya kalau nggak salah pernah dengar cerita orang tua dulu gitu, katanya kalau santet paling gampang katanya kalau kita tidur di atas kasur, katanya sih gitu. Katanya kalau kita tidur di bawah sih katanya aman, katanya kayak gitu. Katanya begitu kata temannya. Akhirnya berobatlah ke daerah Pandeglang, Banten. Ya kan? Dibawa ke Pandeglang, Banten. Di sono disuruh nyediain nasi uduk sama ikan petek. Nanti kalau udah di rumah siapin nasi uduk 4 porsi, tapi di porsi tahu nggak jaring yang biasa tempat besek. Oh iya, Ya, di di plastik situ. itu ya. Taruh di sudut setiap titik rumah di atas. Taruh setiap sudut. Nah, kalau besok diambil hilang rasanya, fix itu guna-guna. Oh, jadi dijajalin dulu. Dijajalin dulu. Dan emang udah beberapa jajalin hal-hal yang seperti itu positif hasilnya. Katanya sih kayak gitu. Katanya pas dicobain ya nggak ada rasanya kayak gitu kan. Terus nyoba lagi yang naruh kopi di bawah kasur yang tadi tuh. Sudah sini lang. Kan katanya kalau misalkan kopi ditaruh di situ airnya berkurang, katanya itu juga guna-guna juga. Benar, itu udah dipraktekin. Hasilnya begitu juga, sama berkurang kayak gitu. Nah, berobat ke daerah Gunung Putri, Bogor ya. Bogor. Dan di sono disuruh, tadi dulu pas ke Pandeglang disuruh balik lagi, tapi disuruh bawa kambing. Sedangkan dari keluarganya emang nggak siap lah kalau disuruh bawa kambing gitu kan. Akhirnya berobat cari alternatif ke daerah Gunung Putri. Nah, ke daerah Gunung Putri disuruh bawa ayam. Ayam kampung apa ayam hitam gitu katanya. Pas ayamnya dipotong, dibelek gitu, dalamannya itu ada beling 3. Padahal ayamnya bawa dari rumah. Bukannya tukang pengobatan nyiapin ayam, enggak. Dia bawa dari rumah, pas dibelek dibuka ada beling 3. Terus bulu ayam ada di dalam perut ayam. Terus sama cacing, tapi cacing bentuknya bihun putih tapi menggeliat gitu. Iya. Nah, udah kayak gitu balik lagi ke rumah. Katanya apa? Emang ada yang guna-guna? Orangnya kenal, katanya begitu. Orangnya kenal. Tapi emang kita sebutlah ustadz gitu ya. Ustadz ini nggak mau nyebutin siapa yang ngejahatinnya, soalnya bahaya nanti jadi dendam dong kalau kayak gitu kan. Ya. Kata si ustadz ini emang nggak bisa disembuhin. Katanya begitu. Nanti bakal ya begitulah. Kalau udah kelewat, si yang nimpah ini bakal kena karmanya. Nanti juga kalian bakal tahu, pokoknya kayak gitu. Tahu dengan sendirinya lah. Udah ngeliat sendirinya. Di malam itu si Dewi tidurlah. Jadi emang rumahnya lumayan gede rumahnya kan. Nah, terus di depan pintu itu ada jendela mati yang udah dipaku. Nah, malam kisaran jam 2 si Dewi itu tahu-tahu bangun. Pas bangun ngeliat hordeng yang di jendela itu, tahu-tahu hordengnya kebuka gini, seret. Akhirnya kelihatan keluar dong, ya kan. Nah, dari luar, posisi si Dewi itu yang ngeliatin begitu, bangun tidur, tahu-tahu langsung pengen ngeliat ke situ aja udah. Nah, di luar itu dia ngeliat sosok gitu ya, ijo, terus matanya hitam tapi kayak nyala gitu. Jadi kayak begini, tapi ngeliatin si Dewi itu dari luar rumah. Akhirnya dia teriak, lari, gigit si Nilam ini supaya bangun, maksudnya, tapi nggak bangun juga. Nah, udah deh tuh, itu maksudnya kejadian-kejadian. Pokoknya kalau kata si Dewi ini, semenjak ibunya sakit begitu tuh,
hawa di rumahnya tuh nggak enak, kayak panas-panas gimana gitu. Terus emang ada aja kejadian-kejadian janggalnya gitu. Nah terus di depan rumah ditaruh daun kelor, karena buat orang yang bisa ngeliat katanya di depan pintu ada orang tinggi gede hitam jagain, tapi bukan jagain si ibunya, bukan, tapi emang yang ngejahatin, si yang ngejahatin itu katanya kayak gitu. Nah temennya si Nilam yang tadi gue bilang bisa orangnya gitu ya, teman kerjanya gitu, akhirnya ke rumahnya Nilam. Dia bawa inian garam kasar lah gitu ya, garam kasar. Dia nyari titik sumbernya, tempat ibarat kalau kata bahasa kita mah bersemayamnya ya, bersemayamnya titiknya itu ya. Akhirnya dia masuk ke kamar mandi, ditaruh di kamar mandi tuh garam, digituin doang. Itu wallahi gue juga ngeliat emang itu, maksudnya bukan kejadiannya. Gue masuk ke kamar mandi, emang itu WC bolong. Jadi WC jongkok, Iya. bolong. Cuma dikatanya pas gue tanya dulu, gue nanyanya dulu sih, itu bolong karena ya itu tadi, karena ditaruh garam gitu doang, blok. Logika nggak mungkin dong, Ambles gitu kan. ambles, blok begitu, ambles, katanya begitu. Nah akhirnya berobatlah ke daerah Asabri, Jati Asih, daerah Jati Asih. Sama pengakuannya begitu juga, kayaknya dia tuh dibawa ke ruangan gelap begitu kan, sama yang praktisinya gitulah, dibawa ke ruangan gelap, diobatin gitu kan. Sama jawabannya, sama orang yang ngobatin di daerah Gunung Putri. Begitu juga, emang nggak bisa diobatin, sekalinya pun iya, ya udah lewat gitu. Akhirnya berjalannya waktu, si ibu ini dititipin ke daerah, ya pokoknya daerah Pondok Gede lah, masih daerah Pondok Gede, saya nggak bisa nyebutin nama. Daerah Pondok Gede, ke rumah adenya, tinggal di rumah adenya gitu. Emang udah nggak kuat, udah buang air aja udah pakai pampers, yang saya dengar kayak gitu. Udah lemas banget gitu kan. Nah suatu ketika tahu-tahu dia bangun, padahal kan lemes, bangun tahu-tahu ngambil air, adanya diseblok, disiram lah gitu ya. Habis itu ada yang satu lagi katanya digampar, pengakuan Jadi si galak Dewi. ya? Iya, enggak, bukan galak sih, jadi kayak apa ya, Kayak kesurupan kayak gitu. kesurupan gitu, kayak kerasukan gitu. Habis itu dipindahin lagi ke rumahnya. Emang kata yang daerah Asabri jangan tinggal di situ dulu ya, Di rumahnya. Iya. Akhirnya difungsiin lah ke sana, ke rumah adenya, katanya kayak gitu. Nah si ibunya ini nggak betah taruh di atas, jadi ya udah ngeglosor aja di ubin, maunya gitu aja. Mungkin karena emang efeknya panas juga kali badannya ya, jadi tidurnya di ubin. Nah suatu ketika ibunya ngeliat lalar banyak banget di rumahnya, di atap gitu, banyak banget di rumahnya. Ibunya ngomong gini, ih dek, banyak banget lalar ya, kayaknya mau ada yang kagak ada nih, katanya gitu, kata ibunya. Nah udah, emang si Dewi ini kalau lagi kamar mandi tahu-tahu ngeliat ada cacing, tahu-tahu ngeliat ada kelabang, pokoknya gitulah, sering. Sekarang sih udah, pokoknya pas udah ibunya meninggal ya udah nggak ada cacing, udah nggak pernah ngeliat cacing lagi di kamar mandi, kelabang udah nggak pernah ngeliat lagi. Pokoknya pas kejadian sakit itu banyak hal-hal yang janggal gitu. Salah satunya yang tadi yang si Dewi itu ngeliat sosok makhluk yang hijau itu kan. Terus orang tinggi gede di itu. Terus banyak lagi penampakan yang menurut si ibunya itu katanya kayak gitu. Cuman emang anak-anaknya lupa buat cerita itu, karena emang udah ya udah gitulah. Iya, banyak penampakan itu. Nah setelah itu
jalan waktu nikah anaknya itu bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 7 bulan meninggal orang tuanya. Mungkin karena udah nggak kuat juga kali ya. Itu pas udah di rumahnya udah kayak mau sembuh gitu tuh. Mau sembuh. Dan kata si bapaknya, si ayahnya ini, katanya alhamdulillah ini mau udah sehat udah, katanya kayak gitu. Sehat udah ini mak gitu. Nah, pas sudah beberapa hari setelah di rumah, kisaran 1 minggu lah di rumah itu, pas subuh meninggal. Si ibunya ini meninggal. Dan setelah ibunya meninggal, ada salah satu, ini sih wallahu alam ya, cuman kata yang ngobatinnya begitu. Nanti kalau misalkan itu meninggal, yang ngebuatnya nih bakal kena karmanya, katanya begitu. Setelah ibunya meninggal, nggak berapa lama tuh, salah satu mantannya, ya, yang si C, Nilam ini mantan. iya mantannya Nilam, yang si C kayak orang lumpuh. Ya udah di kursi roda aja gitu kesehariannya. Ya kayak gitu kesehariannya, itu lama. Jadi kayak apa ya, pokoknya bukan cuman sebulan 2 bulan, lama gitu. Pengakuan dari orang-orang terdekat yang ngelihat, katanya kayak gitu. Ayahnya ini kan punya guru emang ayahnya ini, jadi berguru spiritual lah gitu ya. Berguru spiritual, dan emang udah wanti-wanti nih, di depan kamar mandi jadi ada kakek-kakek lagi jongkok begini aja nih, kakek-kakek gitu. Udah ajak ke rumah. Iya, Gurunya diajak gitu. Iya, gurunya diajak ke rumah buat istilah katanya marukiah lah, rukiah tempat gitu kan. Nah, di depan kamar mandi kakek-kakek lagi begini, duduknya begitu tuh. Ya begitu. Tapi itu nggak jahat, tapi yang buat ngejagain rumah itulah. Tapi semenjak kejadian itu banyak penampakan yang dilihat sama si Dewi ini kayak gitu. Ya itu salah satunya yang kakek-kakek itu. Nah, terus dia pernah ngeliat lagi tidur jam 3-an itu dari luar rumah kedengar suara sek sek sek. Ada aktivitas di luar. Iya, kayak orang lagi nyapu. Gitu kan. Keren dia. Masa sih orang nyapu jam 3? Siapa yang nyapu jam 3 subuh kayak gitu? Dan si Dewi itu bangun. Ngeliat ke ventilasi. Ventilasi di bawahnya jendela tempat dia ngeliat yang orang hijau itu. Kan? Ngeliat di ventilasi, dia ngeliat jadi muka doang diliatin. Putih. Ini semuanya putih nih. Matanya hitam gitu. Jadi semuanya putih, matanya hitam. Ngeliatin ke sosok ke si Dewi ini. Singkat cerita, sebenarnya ini nggak masuk akalnya tuh gini. Sakitnya mulai sakit gitu ya. Di bulan Septemberan lah sakitnya. Jangka waktu 6 bulan meninggal. Jadi cepet banget bang ya. Cepet. Hitungan bulan. Iya, padahal pengakuan dokter yang ada di daerah rumah sakit yang ada di Grogol, tumornya jinak, katanya gitu. Dan emang pas detik-detik mau meninggal itu gede, jadi emang ngeluarin darah terus sampai si ibunya ini kayak udah nggak usah diobatin, udah pasrah ya, kayak udah pasrah gitu, kayak gitu. Udah sih paling itu doang kisahnya. Jadi diakhirin ya udah itu ibunya meninggal. Dan yang kata orang-orang ya gitu, mantannya itu sakit Dan lumpuh. Bukan lumpuh sih, pokoknya duduk aja di kursi roda dengan jangka waktu yang lama gitu. Dan akhirnya sembuh tapi ya masih begitulah gitu.
Oke, Bang Rizky, sebelumnya terima kasih lu udah mau berbagi cerita pengalaman orang terdekat lu, bisa dibilang ya, di Timur Misteri. Semua kita ambil pelajarannya Bang ya. Ya. Kita bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat penonton semuanya. Dan kan cerita dari Bang Rizky ini kita jadikan pelajaran ya Bang ya. Karena memang santet itu ada Bang ya. Ada Sebelum-sebelum, sihir. iya, sebelum-sebelumnya juga banyak nih di Timur Misteri yang teman-teman yang mau berbagi cerita pengalaman yang sama seperti Bang Rizky. Nah, kita ngulas sedikit Bang ya. Ya. Dari cerita yang diceritakan sama Bang Rizky tadi. Ya. Nah, kita ulas sedikit Bang ya dari cerita-cerita yang udah lu angkat tadi ya. Iya. Tapi sebelum kita ngebahas cerita ini, ada baiknya kita mendoakan dulu nih buat almarhumah dari ibunya si Nilam ini ya. Ya. Semoga arwahnya tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya. Amin. Dan kuburnya dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu Amin. wa taala. Nah, sebenarnya santet ini memang salah tujuan Bang ya. Salah tujuan. Jadi berawal si pengirimnya ini mungkin naruh di kasur ya. Iya. Dan di malam itu orang tuanya ini yang Iya, tidurin. yang tidurin. Jadi emang menurut pengakuan si Nilam, si Dewi, lantaran sakit hati ditinggal nikah. Sama yang C ini yang sakit hati ya. Iya, yang C ini sakit hati. Pacarannya sama si A kan, si Si Nilam ini terlalu deket banget sama, terlalu nurut banget sama si A. Si A nikahnya Terus? sama si B. Iya, si C kan sempat ngelamar. Terus Enggak, bukan. si B ya, si B Si sempat A ngelamar. ini sempat ngelamar. Iya, cuman orang tuanya nggak setuju. Nggak setuju. Hmm. Akhirnya pacaran sama si C. Pacaran lumayan lama juga lah kalau nggak salah. Pacaran. Nah, jadinya sama si B. Ya, Iya. tapi yang sakit hati si C. Yang sakit hati si C. Enggak, istilah kalau secara logika kan Bang ya, mendominasi banget si A Bang. Karena dia yang punya ditolak, antara Makanya- orang tuanya nggak setuju. Makanya dalam hal ini masih jadi pertanyaan. Sampai sekarang nih masih jadi pertanyaan. Siapa? Gitu. Kenapa orang tertujunya ke si C ini? Karena setelah meninggalnya ibunya Almarhum. Nilam, si C ini sakit. Sependapat sama Praktisi yang gitu. alternatif praktisi-praktisi yang ngomong begitu. Iya. Jadi mendominasi banget si C. Ya, Walaupun kalau dibilang sakit hati yang si A Bang ya, karena harusnya. udah ngelamar, Heeh. orang tuanya yang nggak setuju. Bisa juga kan tujuannya tepat ke orang tua tuh, ya kan? Benar. Nah, kita kembali pertanyaan gue yang pertama Bang. Dia tidur kan, posisi ibunya ini tidur berdua di kasur sama si Dewi. Nah, si Dewi ini ada dampak nggak Bang dari, karena kan kalau memang kirimannya itu di kasur, kan di malam itu posisinya tidurnya di atas kasur itu berdua kan, ibunya sama si Dewi. Bagaimana dengan si Dewi? Jadi gini, yang saya tahu ya, guna-guna itu tertujunya kepada satu orang. Kalau satu orang ya udah satu orang. Kalau salah satunya nggak kena, kenanya ke satu orang. Walaupun ada di tempat yang sama. Oh, Yang saya tahu sih gitu. jadi di antara mereka aja gitu. Ya? Iya, di antara si Dewi atau ibunya. Mungkin ibunya yang ngepas banget, mungkin ya. Jadi ibunya yang kena. Jadi proteknya nggak kuat kan mungkin ya, bisa dibilang ya. Iya. Karena gue juga dapat pelajaran kalau kita nggak memprotek diri, maksudnya tentang kita deket sama ibadah kita lah, bisa dibilang ya. Ketika kita ibadah kita kuat, itu kan jadi protek buat kita ya dari serangan-serangan orang-orang jahat. Iya. Nah, oke Bang, berarti emang bener ibunya lah yang kena apesnya ya. Iya. Nah, terus banyak lah tuh setelah kejadian-kejadian itu berlangsung, banyak kejadian penampakan-penampakan. Iya. Bang. Si lu ini statusnya sama keluarga ini teman dekat Bang? Deket sih, deket banget. Gue nggak bisa nyebutin, pokoknya deket banget. Deket banget ya? Deket banget ya. Sampai lu tadi bilang yang temennya Nilam ini datang bawa garam, lu menyaksikan tuh? Nyaksiinnya bukan pas jebolnya. Tapi ketika udah jebol, gue main ke rumahnya. Oh, setelahnya. Iya, main ke rumahnya. Kok ini jebol? Besar Wah, ya Bang? Gede, segini lah. Kisaran segini nih. Gede, emang gede. Jebolnya gede. Baru lu diceritakan sih. Baru diceritain. Karena dulu begini. Perkara garam doang, coba logika garam mana bisa sih mecahin itu? Gitu. Gokil sih Bang. Nah terus, tapi sebelumnya memang orang tuanya Nilam ini mempunyai riwayat penyakit Bang ya? Emang ada. Jadi yang saya tahu gini, kiriman itu pertama nimpah batin. Setelah batinnya udah grogot nih ngejalan nih, itu jasmaninya kena Dari sisi medis? dari sisi medis. Kayak gitu. Oh jadi
batin dulu yang diserang. Iya. Jadi ketika banyak pikiran, banyak batin di dalam tubuh seseorang, Iya, itu. jadi penyakit gampang masuk. Iya. Oh, jadi sisi medisnya pun datang gitu. Bang. Mm-mm. Iya. Jadi di dua tuh hantemannya. Gitu. Jadi benar-benar kiriman itu yang nggak harus penyakit yang tiba-tiba datang gitu. Bang. Bisa juga menggerogoti saya Iya. bilang ya. Betul. Itu fix dari pihak dokter kanker ini tumor ya. Iya, Ya tumor 11 12 lah ya. Mm-mm. Tumor ini nggak apa tuh Enggak ganas ganas gitu. Enggak. Jadi Iya. kata penuturan si dokter ini emang ada tumor tapi jinak. Ini setahu pengalaman saya bang, tumor itu memang walaupun jinak ini statusnya bisa nih bang. Itu ada setelah mencurigakan itu kena kiriman santet gitu, nggak ada pemikiran buat balik lagi ke dokter gitu, buat ngecek hasil Biaya, perkara biaya. soalnya ya tahu sendiri kan bedah kayak gitu bisa keluar duit berapa puluh juta, mungkin bisa ratusan juta. Kayak gitu. Oh, jadi nggak didatangin lagi ke Nggak. perkara medisnya. Iya. Jadi lebih banyak pak alternatif Alternatifnya, praktisi iya. seperti itu. Dan lebih, jadi nggak cuma satu praktisi ya bang Iya. yang memvonis ini Iya. kena kejahatan. Karena guna-guna kayak gitu. Gitu sih. Ya gokil sih bang Rizky. Kitanya mungkin jadi pelajaran juga buat kita. Iya, ya. belajar. Apapun yang ketika kita melakukan kejahatan, ya feedbacknya buat kita pasti jahat. Bang. Iya, betul. Dan sebaliknya ketika yang kebaikan yang kita lakukan pasti feedbacknya baik buat kita. Iya. Dan ya bisa dibilang alhamdulillah juga ya si korbannya udah merasa pelakunya udah Merasakan. Iya. Dan kita bisa juga ngambil hikmahnya bang ya. Dan si pelakunya udah merasakan sebab dari akibatnya ya, sebab dan akibatnya gitu. Iya, jadi apa yang dia tanam itu yang dipetik. Iya, jadi pelajaran juga buat kita semua. Ketika kita melakukan sesuatu, dendam ataupun sakit hati lah ya, kita hati. bisa bicarakan dengan baik-baik. Iya. Ada kalanya kita harus musyawarah dengan kepala yang dingin bang ya. Iya. Oke, Bang Rizky, sekali lagi terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sudah mau mampir berbagi cerita lo. Semoga setelah ini Bang Rizky mau cerita lagi pengalaman-pengalaman yang lain bang ya. Siap. Ada banyak sih sebenarnya. Oh iya. Ada banyak dari orang-orang sekitaran saya. Iya siap. Nanti bisa gue undang lagi buat Iya. cerita lagi bang ya. Siap. Oke bang, sebelum kita tutup video ini mungkin lo ada pesan-pesan ya buat teman-teman. Intinya sih banyak deketin diri ya, supaya terhindar dari hal-hal yang begitulah, yang jelek-jelek. Bisa deketin diri yang Sama Allah, iya, sama Allah. Deketin diri supaya ya itu tadi. Jadi protek buat kita bang. Iya. Oke, terima kasih bang Rizky. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja lo subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru dari Timur Misteri. Gue pamit undur diri. Gue Ibnu Fitra Siddiq pamit undur diri. Saya Muhammad Rizky Hermawan. Juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.